Bermanfaatnya manusia bukan berasal dari kecerdasan belaka, namun dari bagaimana manusia memperlakukan baik kepada lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pengaruh lingkungan pengolahan sampah organik telah dilakukan terhadap 85% dari 20 ton per hari sampah di kampus sekarang. Implementasi dan upaya UNES menginternalisasikan aspek pengolahan limbah sampah sudahlah terlaksana dengan sangat baik sejak dahulu. Dalam hal ini UNES masih perlu merancang program baru terkait recycle sampah, misalnya pengolahan limbah sampah menjadi handmade paper. Bukan hanya itu, UNES juga sudah bergerak untuk mengimplementasikan sampah di dalam budidaya maggot, kerajinan yang bermanfaat dan lainnya. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas cara implementasi sampah yang telah diterapkan di UNES dan ide dari mahasiswa yang akan mendukung adanya pengolahan limbah sampah pada lingkungan sekitar. UNES memiliki beberapa cara untuk mengelola limbah air, salah satunya yaitu dengan menggunakan limbah air wudhu untuk menyiram tanaman. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi limbah air sekaligus menghemat dalam penggunaan air. UNES juga memiliki hutan mini untuk menampung air hujan. Air hujan juga ditampung di embung yang terletak di kawasan FBS dengan alasan disitulah titik terendah yang ada di kampus barat UNES. Embung tersebut akan menampung air dari saluran air yang berada di area sekitarnya. Lalu nanti diserap oleh tanah area kampus dan dialirkan ke sungai. Selain pengelolaan air, UNES juga melakukan pengelolaan sampah yang dengan membentuk TPST. Sampah organik yang sudah dipilah akan diolah menggunakan maggot. Maggot memiliki manfaat sebagai alternatif pakan ternak. Selain itu, olahan maggot juga memiliki kandungan protein yang tinggi dan dapat menjadi alternatif untuk solusi stunting. Dalam implementasi pengelolaan limbah, UNES juga memiliki suatu program yang dinamakan dengan TPST atau Tempat Pembuangan Sampah Terakhir yang diresmikan pada Agustus 2020. Proses pengelolaan sampah sebelum memanfaatkan TPST melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pengangkutan, kemudian pengumpulan, dan yang terakhir ada pembuangan. Sumber sampah kampus UNES berasal dari berbagai unit kegiatan seperti perkuliahan, kantor, kantin, dan sampah daun di sekitar kampus. Saat ini UNES sudah memiliki lebih dari 100 tempat sampah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya yang kemudian dilakukan daur ulang di TPST. UNES telah mengembangkan berbagai produk dengan bahan baku sampah, daun dan limbah tanaman, baik dari daun, ranting, bunga yang telah dikeningkan. Beberapa produk tersebut antara lain yakni tas goni atau pandan, kemudian ada kap lampu, lampu jar, tulang daun, lukisan di atas tulang daun, dan kalung resin dengan teknik press flower. Sementara itu, instalasi pengolahan air limbah atau bisa disingkat IPAL berfungsi untuk mengelola limbah berbahaya yang dihasilkan puslakes dan lab kimia serta biologi. Melalui IPAL, limbah berbahaya tersebut dinetralisir sehingga aman dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Melalui IPAL, ekosistem alam dapat terjaga dan tetap dapat digunakan untuk keperluan UNES. Program Inovasi Biobriket dalam pengelolaan limbah di Universitas Negeri Semarang merupakan bagian dari upaya pengelolaan limbah berkelanjutan. Biobriket yang dihasilkan merupakan dari limbah organik atau sisa makanan, berfungsi sebagai bahan bakar alternatif. Program ini berfokus pada pemanfaatan limbah untuk menciptakan sumber energi ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Serta manfaatnya yang pertama, pengurangan limbah, sumber energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, pendidikan dan riset, dan yang terakhir ekonomi yang circular.